Yo guys, halo bosku, balik lagi sama gua di Valhead Gaming. Gua Valhead. Kali ini gua mau ngebahas sebuah game baru lagi, tapi genre gamenya bukan MMO ya guys, bukan MMORPG, melainkan ARPG atau Action Role Playing Game. Gimana sih bang kalau Action Role Playing Game itu? Nah, battle sistemnya turn based gantian, tapi bergantian sama musuhnya itu bukan kita ngegerakin dalam kolom gitu ya, bukan kayak main COC, Clash of Clans, atau ada banyak lah ya yang ngegerak-gerakin itu kayak Final Fantasy Tactics kalau dulu di PS ya. Bukan kayak gitu. Ada ogre taktik gitu ya. Nah, kalau ini tuh lebih ke kayak HSR cuy, Honkai Star Rail, terus kayak Rememento ya, itu sama, sistem battlenya sama cuy. Gak usah pakai lama. Apa sih judulnya bang? Judulnya adalah Black Beacon coy. Ya, kalian bisa lihat tuh, ini mantep banget. Nah, kalau di sebelah kanan layar itu ada ini penggantian akun ya, yang paling atas. Cuman gue udah tautkan akun, jadi nggak perlu kita ganti akun lagi. Terus yang keduanya itu notice ya, sistem game notice, notifikasi lah ya. Jadi kalau ada event ada apa. Nah, yang paling bawah itu pengaturan cuy. Main volume kita udah penuh, background musik penuh, sound effect juga penuh, voices atau voice filler ya, voice aktor, aktris itu pengisi suaranya juga udah penuh, voice over ya istilahnya. Nah, voice overnya itu kita juga bisa ganti sepertinya cuy. Di sini ada 3 pilihan bahasa. Ya, kalau untuk suara NPC atau suara non player karakter, karakter di in gamenya itu kita bisa pilih mau pakai English atau Chinese atau Japanese. Kalau kalian senang wibu-wibu atau otaku banget ya, mungkin suara karakternya bisa diganti pakai Japan ya. Cuma nanti story voice overnya, story apa, tulisannya lah ya, subtitlenya mungkin ya. Enggak, story itu jadi kayak kalau kalian lagi ngejalanin main quest MQ gitu ya. Nah, nanti kan ada event tuh, ada cutscene, ada potongan video di in game ya, berlangsungnya game itu gitu ya. Itu masuk ke dalam storyline atau alur cerita utama. Nah, ini story voice overnya kita bisa ganti juga antara English sama Chinese. Kalau yang karakter voice itu hanya suara dari setiap NPC yang kita temuin di in game. Jadi walaupun di luar main quest, di luar misi utama atau di luar storyline ya, alur cerita utama, nanti suaranya itu seperti apa gitu. Nah, yang tadi ya, kita tetap ini pakainya English. Nah, baru yang text language itu yang subtitle cuy, atau teks yang di kolom nanti ada di bagian bawah. Biasanya kalau lagi ada NPC dan MC kita, karakter utama kita lagi ngomong di alur cerita game atau di storyline-nya, nanti pasti ada tulisannya tuh di bawah. Nah, tulisannya juga kita bisa ganti. Nah, cuman belum support bahasa Indonesia ya. Di sini ada bahasa China ya yang pertama, terus kedua Inggris, ada Thailand, ada Prancis, ada Belanda cuy. Jadi ya kalian bisa atur lah pengennya pakai yang mana. Cuman paling gampang memang Inggris. Oke, kita save aja, nggak usah pakai lama. Lanjut, kita step to start aja. Ini Black Beacon ini menambah daftar ya, daftar game-game action role playing game. Sebenarnya nggak cuman kayak HSR atau Rememento yang masuk action role playing game ya, yang turn based gitu, nggak cuman yang turn based gantian battle sistemnya, tapi yang hack and slash juga ya, yang langsung tebas gitu kayak Diablo Immortal. Terus kayak itu juga
masuknya kayak Genshin ya, Genshin gitu, Genshin Impact itu masuknya action role playing game sebenarnya cuy, bukan MMO ya, karena dia sistemnya langsung hack and slash. Dan tapi kalau Diablo itu dia masuknya MMO cuy, karena ketemu player lain. Kalau yang GI, Genshin Impact, baru itu action role playing game karena nggak ketemu sama player lain cuy. Maksimal cuman ketemu 4 orang, itu pun rank adventure-nya harus di atas 15 kalau nggak salah ya. Udah lama sih nggak mainin GI karena gila itu game parah. Update-nya itu yang terakhir 33 giga cuy, 33 giga. Lu bayangin kalau handphone lu memorinya 128 giga, langsung kepotong 33 giga, paling sisa tinggal 90 gigaan ya, 94 giga, 90, karena kan kepotong sistem dari HP kalian juga gitu. Kalau Android kepotong sistem juga, sepotong sistemnya juga besar biasanya kalau Android coy. Kalau 256 giga misalkan ya, memori kalian 256 giga, langsung sekitar tinggal sisa 220 gigaan storage handphone kalian gitu. Dan bayangin kalau kalian mainnya di handphone yang 64 giga gitu coy, penyimpanannya storage-nya tuh 64 GB. Wah udah langsung setengahnya coy, gara-gara Genshin gitu. Yang lain aja, game lain ya, WoW ya, setahu gue WoW aja nggak nyampe 33 giga coy, cuman 24 apa 25 gigaan gitu. Itu kan mirip ya antara Wuthering Waves dan GI gitu. Ini kita ngobrol-ngobrol santuy aja sambil nungguin ini compiling shader nih ya, lagi biasa, lagi progress, lagi reading ya, reading internal data yang udah di download sebelumnya. Polestar konglomerat. Oh, jadi di game Black Beacon ini ada kelompok bangsawan ya, atau aristokrat atau konglomerat lah ya, orang-orang berkuasa yang punya banyak uang. Dan ternyata di game ini disebutnya bangsa atau kaum ya, kaum Polestar coy. Organisasi ya, organisasi. Come, we will erect a tower. In its wall, we will store knowledge, lest we make the same mistakes. Its peak will touch the sky, so we are not scattered and divided. Come, foreigners, and work together to build this grand tower. Come, we will make this miracle grow through time. Ini kayak dynasties rise and the thrones fall. Only the tower stood witness, eternity to all. Come, we will continue to build this tower. Day after day, year after year, generations after generations. Come, we will build this tower. Its height that forever reaches for the heavens. Dari zaman sebelum Masehi ya, setelahnya prehistoric age atau setelahnya Stone Age, zaman batu juga gitu. Jadi setelah zaman batu dan setelah zaman dinosaurus ya, itu Masehi ya, masuknya masa Masehi. Nah, Masehi, zaman-zaman sebelum Masehi itu, sebelum Masehi maksudnya ya, sebelum Masehi itu
ternyata udah dibangun nih tower ini, menara ini ya. Nah, menara ini itu kayak menara kalau dulu di legenda ada sih sebenarnya, legenda aslinya juga ada, Tower of Babylonia atau Tower of Babel, cuy. Nah, itu biasanya itu ada di sejarahnya dunia, cuy. Jadi tower ini tuh tempat di mana diturunkannya sihir pertama kali oleh Tuhan ke kedua malaikat, dua malaikat gitu. Tapi gue lupa nama malaikatnya apa. Nah, di saat Allah menurunkan sihir kepada kedua malaikat itu, rupanya ada setan atau demon ya, atau iblis yang mendengar atau menguping pembicaraan. Nah, saat lagi menguping itu, setanlah yang mengajarkan kepada umat manusia. Itu Tower of Babylonia, cuy, atau Tower of Babel ya. Jadi kita lihat aja. An outsider who once basked in the sunlight, but chose to descend into the depths of the caves. Seorang orang luar gitu ya, yang dulunya sangat sering terkena paparan sinar matahari, tapi memutuskan untuk masuk ke dalam kegelapan sebuah gua. Allow me to ask, what do you seek in this place? Biarkan aku bertanya, apa yang kamu cari di tempat ini, cuy? You wish to know about your past, about where you were and what you had before you arrived here in this moment. Kamu ingin mengetahui tentang masa lalumu, katanya. Tentang bagaimana kamu sebelumnya dan apa yang kamu miliki sebelumnya kamu datang di momen ini gitu ya, sebelum kamu sampai di momen ini, cuy. Unfortunately, I don't have the answer to that. Sayangnya, aku tidak punya jawaban untuk itu, kata. A complete blank slate is the perfect starting point for everything, don't you think? Sebuah slate tuh sebuah catatan kosong harusnya ya. Itu adalah awal mula yang sempurna untuk semuanya, bukankah begitu, katanya. Who am I, you ask? Siapa aku? Kamu bertanya, kata. My name is Cosmos. Namaku adalah Cosmos. I oversee a place. See that tower, standing tall like a beacon to the heaven? I oversee a place. Jadi aku melihat tempat itu semuanya. Udah melihat semuanya ya tentang tempat itu. Lihatlah, tower itu berdiri tinggi gitu ya, seperti menara cahaya atau beacon dari surga ya, dari akhirat lah, dari heaven tuh sebenarnya surga. Inside that tower lies a library that holds all the answers in the world. There you might find what you seek. Di dalam tower itu terdapat sebuah perpustakaan yang menyimpan gitu ya semua jawaban di dunia ini. Kau mungkin bisa menemukan apa yang kamu cari di sana. You can see it. Good. You have beautiful eyes. Trust your eyes. Kau bisa what you're seeing is not a mirage. Kau bisa melihatnya, bagus, katanya. Kamu punya mata ya, sepasang mata yang bagus gitu. Percaya kepada matamu dan ketahui apa yang kamu lihat itu bukanlah sebuah hayalan gitu ya. Now, the tower is yours. Sekarang towernya adalah milikmu, katanya. Take this pendant. It's the key to the library. Ambil kalung ini, itu adalah kunci untuk masuk ke dalam perpustakaan ya. Kalau dulu itu keep it safe
and proceed in the direction of the tower. Kalau dulu itu legendanya di luar Tower of Babylonia ya, atau di luar Tower of Babel, itu ada kota Alexandria. Jadi kota Alexandria itu terkenal sangat megah, sangat bagus, indah ya, besar juga, mewah. Dan terdapat perpustakaan Alexandria, coy. Nah, di perpustakaan Alexandria itu terdapat semua jenis ilmu pengetahuan, buku-buku tentang pengetahuan di dunia ya, yang terdapat di dunia. Jadi apapun yang lu cari, jawaban apapun yang lu cari, kalau lu cari di perpustakaan Alexandria itu pasti ketemu. Tapi ini kayaknya digabung gitu. Itu berbeda sejarah ya, tapi ini digabung di game ini. Your journey has just begun, while mine is coming to an end. Perjalananmu baru saja dimulai, sedangkan aku sudah mau mendekati akhir. Farewell, Outlander. Selamat jalan, pendatang gitu ya. The person basking in the sunlight. All things have names, and all names have power. A name gives form to an object, and form fixes that object's spirit into place. What is your name? Kita ditanya siapa nama karakter kita. Jadi gua akan geser ini recordannya, lupa gua geser. Nah, seperti biasa gua akan pakai username gua di setiap game ya. Ada dua sih gua, kalau nggak Heathcliff ya Valhead gitu. Cuman kalau buat recording biasanya Valhead. Lanjut. Ini sudut pandang cuy, view angle kamera ya. Jadi sudut pandang kameranya itu mau top down ngelihat dari atas ke bawah, atau mau free view ya. Jadi biar enak gitu ngelihatnya tuh, bebas gitu. Nah, yang di bawah itu sensitivitasnya kayaknya. Oh, gak kualitas ternyata cuy, kualitas grafik. Ada yang smooth, itu lebih ke menyesuaikan spek device atau alat record kalian, alat main kalian. Ada yang di tengah itu normal, ada yang full HD, full HD. Nah, gua kayaknya akan pilih yang normal aja, nggak usah yang full HD juga ya. Gua sadar diri lah sama device gua sendiri, karena gua cuman mid range. Itu udah lumayan ya. Yang normal juga udah lumayan. You stay here for now. Others will be arriving soon. Sebuah monolit hitam terlihat dalam pandangan ya. Jadi kayak monumen monolit hitam gitu ya, terlihat dalam pandangan, menembus hati atau jantung dari tower dan menggambarkan menjulang tinggi gitu ya, setinggi mata memandang sampai tidak terlihat oleh pandangan mata. The monolith is impossible smooth yet utterly devoid of light. Oh, monolith itu sangat luar biasa, di luar dugaan gitu ya, impossible. Sangat halus, tapi juga menyerap cahaya gitu coy. Memantulkan cahaya seperti kaca yang ditempa dari kegelapan itu sendiri. Melding brilliance and darkness into one. Oh, mencampurkan cahaya ya dan kegelapan menjadi satu gitu. Glip itu kayak tulisan ya, kayak
apa ya, gambar-gambar gitu kalau di piramida gitu, atau di Sphinx di Mesir gitu, ada gambar-gambar di piramidnya tuh. Nah itu glyph coy. Glyph yang tidak familiar katanya, tertulis membentang di permukaan monolit ini gitu ya, di permukaannya memancarkan aura yang tidak bisa terbantahkan ya, aura yang penuh misteri gitu. Selama aku memandang itu, sebuah sensasi aneh menangkapku gitu ya. An eerie, certainly, sebuah perasaan aneh benar-benar melihat balik ke kita gitu, seperti sebuah mata yang menyatu dalam abyss tuh apa ya, bukan kekacauan. Kalau kekacauan kan chaos ya, jadi abyss itu ketidakpastian gitu coy. Ini kita, ini first person ya, jadi sudut pandangnya masih baru satu arah gitu coy. Nah ini suruh ngapain kita? Ini, cewek nih kayaknya karakter kita cuy. An outsider here, Zero. We haven't received any visit requests from our allies lately. If it's some lost traveler, just erase their memory and send them back to the nearest town. Kami belum menerima permintaan pengajuan untuk kunjungan dari rekan-rekan kami gitu ya, dari alias, from our alias. Itu seperti seorang penjelajah yang kehilangan arah. Hanya hilangkan memori mereka dan kirim kembali ke kota terdekat. Those clothes punya don't belong to the people of Obed. How did someone like that end up here by accident? Kayak ini ya, kayak MIB cuy, Man in Black. Kalau dulu tuh jadi ada agen rahasia yang suka nangkepin alien pakai pistol, ada 2 orang gitu ya. Itu punya teknologi ngilangin pikiran. Ini juga ternyata punya nih di game ini. Pakaian itu katanya, itu tidak untuk orang-orang dari Obed. Bagaimana seseorang seperti itu bisa sampai ke sini gitu. Nana, this person is holding the director's keepsake. Orang ini memegang direktur ya, apa jadi peninggalan direktur si Cosmos tadi kayaknya. Here comes statement plunge the space. Melihat dengan tajam ke arah kita cuy. I'm Nana. What's your name? Siapa namamu? Mungkin mereka aneh, kenapa direktur dari tempat ini, si Cosmos yang awal pertama game mulai itu, malah ngasih kunci ya, kunci towernya tuh ke kita, kunci dari perpustakaan di dalam tower ya. Kita tetap diam apa kita kasih nama kita? Kita kasih nama kita aja ya atas. Valhead, benar. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Dari mana kamu mendapatkan ini? Kan? Dari Cosmos. Cosmos gave you the Library of Babel, you say. Nah, Tower of Babel kan? Benar kata gua. Dalam momen itu gitu ya, monolit hitam berubah sedikit demi sedikit, semakin misterius gitu ya. As if the eye lurking in the abyss had just blink. Seperti sebuah mata yang
ada di dalam kegelapan ya, baru saja berkedip. Aku melihat sekitar, tapi tidak ada satupun orang yang notice ya, yang sadar gitu. Aku hanya merasa sesuatu sedang melihat gitu ya, lagi memantau di udara gitu. Jadi dia kayak ngerasa ada sesuatu gitu ya, yang memperhatikan ini, lagi orang-orang lagi kumpul gitu. Sebuah tensi atau rasa yang tidak bisa dijelaskan, indescribable, mulai muncul, memberikan diam yang sangat mencekam. Do you know what it means to hold this pendant? Apakah kamu tahu apa artinya jika memegang kalung ini, katanya. Aku akan Before memegang. Cosmos left, he mentioned that the one who holds this pendant is the prophesied seer. Sebelum Cosmos pergi, dia mengatakan siapapun yang memegang kalung ini, kalung kunci perpustakaan di dalam Tower of Babel ini adalah seseorang yang bisa melihat atau memantau masa depan ya. And that we must support that person unconditionally. Dan kita harus mendukung orang itu tanpa syarat. Let's put aside whether that prophecy is true or not. Kita kesampingkan apakah ramalan ya, profesi, apakah ramalan itu benar atau tidak. This person seems completely unaware of our world. Orang ini benar-benar komplit tidak mengetahui tentang dunia kita. Sia can sense the existence of this tower. That doesn't automatically make your guest one of us. There's no point in arguing now. Let's gather Seer's bio information and Argumen mereka terus berlanjut, tapi suara mereka mulai tidak terdengar. Semakin yang terlihat adalah cahaya dari monolit ini. Tuh, seperti memanggil katanya, seperti melihat dan memanggil aku. Sia? Wah, Sia! It's the beacon. The beacon is awakening. It's been dormant for so many years. menara Why is it? cahaya ini ya, kalau beacon tuh menara cahaya ini awakening, terbangun gitu. Itu sudah tidak aktif selama for so many, untuk banyak tahun-tahun yang terlewat gitu ya. Kenapa ini baru Babel is opening. tuh? Oh, perpustakaan dari Babel sudah mulai terbuka. Stay close to me. This place is dangerous. Oh, kita pakai si Zero cuy, belum pakai karakter utama kita ya.
Nah ini bukan turn based cuy, sorry gue salah info ya. Jadi ini lebih ke hack and slash, langsung kita tebas-tebas coy. Enak nih, sistemnya kayak Genshin ya, kayak Genshin Impact, terus kayak Honkai Star Rail. Bukan Honkai Star Rail, kayak Honkai Impact. Kayak Honkai Impact sama Genshin Impact coy. Come here, An. Ayo datang ke sini, An. Sebuah sayap sepasang sayap emas tiba-tiba datang, dan burung itu tiba-tiba mendarat di genggaman tangan atau di tangan Zero ya, si Zero ini. Apakah kalau yang tengah, apakah itu sebuah gempa gitu ya, earthquake? Yang paling bawah apa makhluk tadi gitu yang dikalahin sama si Zero, ada monster ya. Terus yang paling atas apa yang terjadi gitu? Kita pilih yang tengah lah ya. Indeed. You knew nothing about this place before you arrived. Betul. Kamu tidak tahu apapun tentang tempat ini sebelum kamu sampai, katanya. Yang paling atas kita bisa milih, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Yang tengah, apakah aku seharusnya menerima ini semua? Yang paling bawah, keluarkan aku dari sini. Get me the hell out of this place, coy. I can't provide any further information until I confirm your identity. Aku tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut sebelum aku memastikan identitasmu, katanya. Relax. I'll ensure your safety until the beacon is deactivated. Aku akan As long as you stay within my memastikan. sight. Oh, tenang. Aku akan memastikan kamu tetap aman sampai beacon ini tidak aktif, gitu ya. Selama kamu tetap bersama denganku ya, dalam I need to pandanganku find my gitu. other comrades. Stay Aku- close to me. It's Aku- dangerous here. Aku harus mencari teman-temanku yang lain gitu, timnya yang tadi awal ya, yang kumpul itu tetap dekat denganku, terlalu berbahaya di sini, katanya. Sorry ya kalau agak tersendat-sendat gitu gua translatinnya, karena ya sama aja gua juga gua bisa bahasa Inggris, gua ngerti gitu apa yang diucapin, apa artinya gitu, tapi ya gua juga masih ada lupa-lupa gitu ya, wajar lah ya, namanya Shamash, sama-sama masih where are belajar Nana lah. and the others? Sama di mana Nana dan Viola, katanya. Oh ini senjatanya men, gede banget cuy, kayak pakai two-handed sword ya, THS cuy. Apa tembakan itu? Dia menatap ke kedalaman abis gitu ya. Zero mengikuti, melihat apa yang ada di penglihatan gitu, jarak penglihatan, dan burung berkicau di bahunya gitu ya. Oh, karena seperti menandakan bahwa burung itu juga penasaran gitu, coy. Penasaran apa yang ada di kedalaman Let's abis hope juga. we're not caught up in the unknown sector. Kita harap mereka tidak terjebak di sektor yang tidak diketahui ya. Jadi nggak semuanya tahu juga tentang Tower of Babel ini cuy, karena Tower of Babel ini sangat luas dan tinggi. Jadi nggak semua lantai itu mereka juga tahu gitu, nggak semua.
Samas hanya mengangguk kecil padaku katanya. Stand back. Mundurlah katanya. Gak banyak ngomong ya si Samas ini. Suaranya tertahan di belakang balutan dari perban, membawa sesuatu yang tidak terbantahkan, yaitu otoritas untuk memerintah. Cuy. Don't move. Jangan bergerak. Badanku secara insting gitu ya mengikuti dan mundur ke belakang. Lalu beberapa humanoid, figur humanoid tiba-tiba muncul dari kegelapan ya, muncul dari sebuah kegelapan di belakang dia, di belakang si Samas ini, dan mulai mendekati kita gitu coy. Judgment begins. Pedang ya, iya pedang bukan tembakan cuy. Oh ini lebih ke tanker juga ya. Tuh ini bisa nangkis cuy. Oh ini mundur. Oh ini slide. Slide-nya oke. Enak nih cuy. Oh gamenya mantep cuy. Daripada Genshin ya. Ini mirip kayak PGR. Vanishing Grey Raven sama Star Blazer kalau nggak salah ya. Mantap sih. Ada ultimate, kita coba ultimate-nya. Wah langsung ninggoy semua cuy. Anjir, ada makhluk. Apa ini? Akhirnya aku menemukanmu katanya. Itu makhluk kayak ancient creature ya. Ancient creature itu kayak makhluk purba zaman dulu lah. Tapi kalau penampilannya mah kayak ini ya. Aduh, anjir. Aduh. Bangke. Kena mulu gua. Anjir lah. Wah. Apa ini? Wah. Anjir. Kita ganti dulu si Zero cuy. Wah, nice. Tangan satunya udah hancur, kita tinggal hancurin tangan satunya lagi. Nice, hancur 2 coy. Sorry ya, gue belum ini sih karena baru juga, baru mulai. Release your grip. Game ini tuh mirip kayak Vanishing Grey Raven, PGR ya, sama Aether Gazer kalau nggak salah, AG cuy. Aether Gazer, gue pernah main tuh, ya 2 itu yang mirip ya. Terus battle sistemnya mirip kayak Genshin Impact, cuman kalau Genshin kan lebih ke open world ya, dunia terbuka lah, petanya, mapnya tuh terbuka gitu, kita bisa exploring ya. Kalau ini nggak tahu nih bisa explore apa enggak gitu.
Pemandangan di depanku menggambarkan ya Transcan sebuah keterbatasan kata gitu ya, the limit of language. Ini seperti berasa di dalam Infinity itu ketidakterbatasan ya. Jadi apapun ada gitu. Di situ apapun bisa terjadi. Yang seperti diatur, rearrange and reconstructed, dan dibentuk kembali. Seperti momen dimana sebuah perasaan aneh ya muncul dan bertahan dalam keabadian gitu coy. Siapa nih? There you are. Kayak spirit kah atau goddess Dewi? Aku sudah lama menunggumu. Long time. Sejak waktu yang sangat-sangat lama katanya. Di mana kita? Yang nggak usah nanyain yang di mana kita ya, yang bawah kita pilihnya who are you, siapa kamu gitu. I am. Aku adalah sebuah bayangan ini menyebutkan nama, sebenarnya udah nyebutin namanya, tapi itu gagal, bahkan hanya untuk meninggalkan sebuah jejak yang sangat kecil di pikiranku gitu ya. Jadi This is the borderland the library has created for you, your sanctuary, and your connection to everything. ini adalah borderland. Jadi borderland itu kayak perbatasan ya. Ini adalah sebuah perbatasan dari perpustakaan yang dibuat atau yang dibentuk untukmu sebagai tempatmu gitu ya, your sanctuary, untuk kamu mengkoneksi terkoneksi ke semuanya You gitu. can come back to this place whenever you want, and through it, you can reach anywhere you desire. Kamu bisa kembali ke tempat ini kapanpun kamu mau, dan melalui itu kau bisa sampai kemanapun kamu inginkan gitu. However, when you return to your story, you'll forget everything that happened here. Bagaimanapun ketika kamu kembali ya ke ceritamu, kamu akan melupakan semuanya yang terjadi di sini gitu. Hold my hand. Pegang tanganku katanya. Walaupun banyak sekali pertanyaan di dalam diriku, sepertinya tenggorokanku menyempit ya, dan memutar gitu ya, squeeze, and tidak ada suara yang bisa keluar. Aku hanya bisa menurut dengan I have granted you full access within this realm. aku memberikan kepadamu akses penuh untuk masuk ke dalam alam ini gitu ya. Your way to where it all began. Sekarang aku akan mengirimmu ke tempat di mana semua ini berawal atau dimulai. Farewell. Selamat jalan. Katanya. Kenapa aku bisa berdiri di sini gitu ya?
apa yang aku ingat terakhir adalah aku seperti tertangkap oleh raksasa dan terbuang gitu ya, dibuang gitu. Apa yang terjadi selanjutnya gitu? Otakku menjadi kosong, blank ya. As though my memories had been, seperti memoriku sudah dirubah ya, diedit. Seperti ada yang terjadi aja, hilang gitu dari ingatanku. Bagaimanapun dunia yang runtuh ini tidak mau membiarkanku untuk tetap di dalam pikiranku gitu. Oh, benteng besi ya, benteng besi yang tidak terbatas, the endless. Seperti membuat tempat ini withering tuh kayak berguguran ya, the shattered iron. Oh, dan apa, tembok-tembok yang terpecah gitu ya, yang terpecah belah, tembok besi yang terpecah belah, berantakan di langit gitu ya, di angin. Seperti dihancurkan oleh sebuah pasukan. Ngelihat ada cewek rambut merah. It's you, Seer. So, Oh, ini Nana kalau nggak salah, cuy. is this when we first met? Apakah ini pertama kali kita bertemu, katanya. Oh, itu Nana cuy, yang di tempat awal tadi. Salah satu yang di tempat awal tadi. Tower of Babel atau Tower of Babylonia ini, Menara Babilonia ini, itu ada di game Persona cuy, dari Shin Megami Tensei series buatan Atlus di PlayStation. Bahkan di mobile juga ada. How strange. You, in this era, have already gained the permissions. Oh, betapa anehnya, katanya. Kamu dengan era ini, apakah sudah memiliki izin? Who granted you the permissions? And when did that happen? Siapa yang memberikanmu izin, katanya, dan kapan itu terjadi? Have we met before? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Yang paling bawah, atau who are you? Kita paling ngomong, siapa kamu? I'd love to introduce myself, but I'll let the version of me who met you for the first time do it. Aku senang untuk menjelaskan diriku, gitu ya, tentang diriku. Tapi aku biarkan versi dari aku yang pertama kali bertemu denganmu untuk melakukan itu, gitu. As much as I'd like to catch up, the current situation doesn't allow it. Situasinya tidak membiarkanku untuk menjelaskan itu sekarang. Aduh, kita ganti-ganti. Ternyata ya karakternya bisa ganti-ganti, cuy. Enak nih. You're still inside the anomaly. You've arrived in a sector 24 hours ahead. Enak banget ini yang pakai sabit ya, coy. What you're seeing now Asli, is the cuy. future that's bound to happen. Aduh, coy. You have the permissions to access the Library of Babel. You are the seer. Don't doubt yourself. You will become the director of MAON, and you must do it. Here it comes. Nice. Ini dia datang, katanya. Kayak planet Saturnus ya, cuy. Dulu tuh bangsa-bangsa Babilonia tuh percaya kalau ada dewa Saturn, coy. Dewa Saturn itu nanti kalian bisa search sendiri di Wikipedia.
atau di Google ya, di ChatGPT gitu ya. Itu salah satu dewa mitologi kuno yang dipercaya oleh bangsa Babilonia, dan itu termasuk dewa sesat sih cuy. Jadi itu lingkar iblis nih. Saturnus itu kayak kan punya cincin. Nah, cincin planetnya itu dianggap lingkaran iblis gitu coy. Ini kayaknya ngambil dari See situ that nih. sphere? That's the menace destroying this realm. Lihat kan bola itu gitu ya, orb itu gitu, itu yang menghancurkan dunia ini gitu. Soon, it will obliterate this place completely. Sebentar lagi dia akan menghancurkan tempat ini sepenuhnya gitu. Seperti itu mengkonfirmasi ke perkataannya ya, perkataan si cewek tadi, golden apa cincin emas ini ya yang mengelilingi sebuah lingkaran sphere mulai meledak, ignite coy. Terus seperti memperlihatkan pecahnya sebuah bintang coy. Meledaknya sebuah bintang. Gelombang ya, gelombang intensitas yang sangat panas menuju kepadaku gitu. Belum lagi si cewek tetap tidak merasakan ada bahaya dan tetap melihat gitu ya, tetap stay gitu. But we Seperti still have a chance. tetap This sphere is actually a tenang. machine that can be harnessed, and there is a command to stop it. Tapi kita masih memiliki kesempatan. Bola orb ini, sphere ini adalah sebuah mesin yang bisa dikendalikan, harness ya. Dan ada sebuah perintah komen ya untuk menyetop itu gitu. And he'll help you discover that command. Temukan Tasni dan dia akan membantumu untuk mengetahui perintah tersebut, komen itu ya. Go find that command and reshape the doomed future. Pergilah, temukan kendali itu gitu ya, perintah itu, dan ubah gitu ya masa depan yang hancur ini. That's why you've come to this place. You're the Itu- only one who can save everyone. Itu kenapa alasan kita datang ke tempat ini gitu. Kamu adalah seseorang, satu-satunya orang ya. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi ini gitu. Aku mengerti kamu sebenarnya bingung katanya. You don't need to understand my words. Kamu Just tidak- remember them. Oh, kamu tidak perlu mengerti perkataanku katanya. Hanya ingatlah itu. Then, relay my exact words to my past self, who knows nothing about any of this. Lalu sampaikan kata-kataku persis kepada masa laluku yang tidak mengetahui apapun tentang ini. The sphere, bola ini gitu ya, orb ini tetap berlanjut untuk apa? Makin terang ya, rise tuh jadi makin kayak mau meledak gitu. Seperti tidak ada gangguan atau pecahan ya yang menahan gitu ya. Dissolving, jadi masuk ke dalam radiasinya dia gitu, radiance-nya dia, cahayanya gitu.
Cahaya di intinya sudah mencapai puncaknya dan siap untuk meledak kapanpun gitu coy. Farewell. Oh, I guess it's see you Ini later. Ngoy berarti ini si cewek ini. Wah. Oh iya anjir. Ini Ngoy coy. Nah, kita disuruh ngasih tahu ke cewek yang tadi, tapi yang versi masa lalunya. Semua yang ada dalam pandanganku masih sangat memusingkan katanya. Tenang saja, tarik napas dalam-dalam. Sebuah tangan menekan dadaku dengan pelan gitu ya, sesuai dengan CPR ya. Jadi kayak periode atau waktu untuk nekannya tuh dengan ritme, dengan alur gitu ya, dengan waktu gitu ya. Membuatku cepat untuk sadar. Finally, akhirnya pandanganku bisa fokus. Nah, ini kita ternyata pingsan tadi tuh cuy. Aku baru saja menyadari aku tertidur di pangkuan anak. Baguslah, kamu akhirnya tersadar katanya. Don't worry, the beacon is dormant, and the anomaly is gone. You're safe now. Jangan khawatir, beacon menara cahayanya ini sudah tidak aktif dan anomalinya sudah hilang ya. Kau sekarang aman. Your sudden fall really startled us. Luckily, Zero caught you. Kamu yang pingsan tiba-tiba benar-benar mengagetkan kita semua. Beruntung Zero menangkapmu, katanya. I've looked you over, and everything seems okay. Do you feel any discomfort? Aku melihat kita secara keseluruhan, dan sepertinya semuanya baik-baik saja. Apakah kamu merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman? Tiba-tiba ya, tadinya kan awal pertama game si Nana ini nih kayak yang nggak suka gitu ya sama karakter MC kita. Tiba-tiba sekarang jadi kayak perhatian banget. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Nana. Aku berhati-hati untuk melihat sekitar. Dan raksasa yang mencoba untuk membunuhku dan gadis yang hilang itu akibat akibat sinar ya. Jadi kayak sinar laser gitu ya, kayak sinar laser, flash of light, nowhere to be found, tidak ada dimanapun untuk ditemukan gitu. Dan suasananya sendiri kembali kepada keadaan yang tidak bisa dimengerti gitu. Sepertinya aku kembali sekali lagi ke dasar dari menara ya. Sekali lagi gitu. Apakah ini semua hanya sebuah mimpi? Apakah ini sebuah kenyataan gitu? Seperti kejadian yang baru saja terjadi di waktu yang sangat singkat, telah melebihi kemampuanku untuk mengerti dan untuk memahami gitu ya. How much longer do you plan to stay in this state? Berapa lama lagi kamu berencana untuk tetap dalam keadaan seperti If ini you can gitu? move your legs, stand up. Jika kamu bisa menggerakkan kakimu, cepatlah berdiri, katanya. Stand up. Wah, si Zero ini emang waifu ya, waifu yang benar-benar dingin coy.
Aku berusaha untuk mendorong diriku sendiri untuk berdiri, tapi kedua kakiku menolak untuk bekerja sama. Burung kecil di bahu Zero menggoyangkan kepalanya dan berkicau tidak sabar karena melihatku tidak bisa bergerak, seperti burung itu memarahiku untuk segera bangun gitu ya. Dan lalu seperti apa yang dikatakan Zero gitu ya, si burung itu lalu terbang dan menuju kepada aku langsung gitu. On. I know you must have so many questions, but first, tell us, what just happened to you? Aku tahu kamu punya banyak sekali pertanyaan, tapi pertama-tama beritahu kami apa yang baru saja terjadi kepadamu. It's okay if you're still trying to wrap your head around it. We got caught up in this anomaly called the Library of Babel. Itu baik-baik saja jika kamu masih mencoba untuk menyatukan pikiran di kepalamu gitu ya. Kita terjebak di anomali yang disebut perpustakaan dari Menara Babel ini gitu. Just tell us what you remember in the order it happened from your point of view. Hanya beritahu kami apa yang kamu ingat itu untuk mengetahui apa yang terjadi dari sudut pandangmu. Then we'll try to answer your questions. Lalu kami akan menjawab pertanyaanmu gitu ya. Aku hanya menyentuh ya, mengoles keningku katanya, my forehead, casting a resentful glance at the culprit who left me dizzy. Sambil melihat dengan pandangan kepada pelaku yang membuatku pusing dan kacau ya, disoriented. Lalu burung itu seperti tidak merasa bersalah, tetap lanjut untuk terbang kemanapun gitu ya, sambil terus berkicau kencang dengan suara yang tidak bersalah gitu. On. Quiet down. Tenanglah katanya. Zero mengangkat tangannya dan dengan satu gerakan one swift dan ketepatan gerakan ya, dia menangkap burung yang berisik itu di tengah terbangnya dan menyetop suara si burung itu dengan instan, dengan cepat ya. Aku memalingkan pandanganku kembali ke Nana yang menyambutku dengan senyum yang hangat. Malah lebih ramah si Nana akhirnya malah dibanding si Zero ya. Awalnya kan si Nana yang jutek gitu coy. Kata-kata yang keluar dari mulutku seperti sesuatu yang keluar dari sebuah kisah fantastis ya. Aku tidak pernah memikirkan itu di dalam diriku. Aku juga tidak mungkin percaya itu gitu ya. Tapi aku terkejut
tidak ada satupun orang yang memiliki tatapan keraguan kepadaku gitu ya. Dan sebuah fakta sebuah hal yang di luar dugaan gitu ya, semakin aku berbicara, semakin atmosfer atau suasananya tuh semakin berat gitu, the heavier. So you and Zero were attacked by an unknown giant within the anomaly, and you were thrown to a distant sector where you met Erishan from the future. Jadi kamu dan Zero diserang oleh raksasa yang tidak diketahui dari anomali ini gitu ya, dan kamu terlempar jauh ke masa depan ya, distant sector where you met Erishan, yang di mana kamu bertemu si Erishan dari masa depan. That explains how you ended up falling down from the top of the tower. Itu menjelaskan kenapa kamu berakhir jatuh dari atap tower ya. Any clue about this, Zero? Adakah sebuah petunjuk dari ini semua, No. Zero? But it doesn't Tidak. matter now. I eliminated that giant, and it won't pose any further threat to us. Tidak, tapi itu tidak penting sekarang. Aku sudah membunuh raksasa itu, katanya ya. Sudah menghilangkan raksasa itu. Dan itu tidak akan memberikan ancaman lebih lanjut untuk kita ke depan. We haven't figured out its true nature. That leaves me worried. Tapi kita belum mengetahui apa tujuan dari raksasa itu, maksudnya maksud dari raksasa itu ya, figured out its true nature. Itu membuatku khawatir gitu ya. Selama aku melihat mereka berdua mulai berbincang ya, mulai diskusi, aku tidak bisa menolong selainkan melihat dengan kagum. Yang paling atas, apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang aku katakan? Yang tengah, siapa si Erishan ini? Yang paling bawah, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan anomali dan beacon yang baru saja kalian sebutkan gitu ya. Nah, gue akan pilih yang tengah. Siapa Erishan? Saat aku menyampaikan nama Erishan ya, the mention of the name membuat Zero mengangkat sebelah alis matanya pelan-pelan gitu. If what you said is true, you'll soon know who she is. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu akan sebentar lagi mengetahui siapa dia gitu. Jadi memang belum ketemu kita sama si Erishan itu yang di masa lalu. Dan segera setelah kata-kata diucapkan, I brought back what Cosmos asked me to get from the Philistine Sea. Can someone give me a hand with it? hey, aku membawa kembali apa yang Cosmos minta untuk aku dapatkan dari Laut Palestina, dari Laut Palestina, cuy. Bisakah seseorang memberikan aku bantuan ya? I mean, seriously. Why do I have to salvage a chunk of copper sphere from the seabed? It's really weighing me down. Nah ini, Who do we have here? apakah aku datang Oh. di waktu yang buruk? Did I come at a bad time? Why are you all looking at me like that?
Ini nih si Eresan ini, kita baru ketemu nih Eresan yang di masa lalu kan. Tadi kita kan ketemunya Eresan yang di masa depan. Ada suara burung, kicauan burung. Wah, hey, ini aku si Chirp. Zero dan si ada di sini. Sepertinya kamu mengundang kami dengan mengundang kami di cara yang tidak terduga ya. Kenapa aku bisa berbicara bahasa manusia? Kau bertanya. Itu bukankah suatu hal yang biasa saja, yang alami gitu ya? Untuk burung selucu aku berbicara dengan bahasa manusia. Bukankah kamu pikir begitu? Sayangnya aku tidak bisa gitu sebenarnya melakukan itu. Tapi hey, walaupun jika aku tidak bisa berbicara, kau mengerti apa yang aku berusaha untuk sampaikan kan? Kata-kata tidak perlu diucapkan untuk bisa dimengerti. Kamu mendengar perkataanku di dalam pikiranmu, luar biasa katanya. Sekarang burung lucu ini memiliki instruksi ya, perintah ya untukmu. Jadi ikuti saja katanya. Ini start. Nah, ini go back to the point in time where you should be. Kembali ke waktu di mana seharusnya kamu berada katanya. Jadi ini kayak bisa bisa perjalanan waktu gitu ya, cuy. Ini udah change I karakter. rarely engage in joint operations with others. Kita baru punya 2 karakternya. Ya, baru punya si Zero sama si Samas. Samas itu lebih ke tanker kayaknya, cuy. Soalnya tadi dia pedang two-handed sword-nya atau pedang THS-nya itu dipakai buat nangkis juga, cuy, karena besar gitu ya. Jadi bisa dipakai kayak buat shield juga, buat tameng. Dari masa depan. Just experienced is called an anomaly. Apa yang baru saja kamu alami katanya itu disebut anomali katanya. The anomaly originates from that black monolith. We call them beacon. Anomali berasal dari monolit hitam. Kami biasa mengatakannya beacon. There are numerous beacons and anomalies in the world. That monolith is just one of them. The vision it creates is called the Library of Babel. Ada banyak beacon yang terdapat ya, dan anomali yang terdapat di dunia ini. Monolit ini hanya satu dari banyak gitu. Pandangan masa depan, the vision ya, yang terbuat itu disebut perpustakaan dari Babel. To put it simply, when the beacon is activated,
the space within the tower becomes infinite, and time itself materializes separately. Untuk membuatnya simpel, ketika menara cahaya atau beacon ini aktif, ruangan di dalam tower menjadi tidak terbatas atau become infinite. Dan waktu sendiri menjadi terpisah gitu antara waktu di luar tower dan di dalam This tower. will result in the creation of a new library of Babel that exists outside our timeline. Ini akan menghasilkan sebuah kreasi dari perpustakaan baru Babel yang eksis di luar waktu kita gitu. So, theoretically, one can travel to the future within the library of Babel. However, besides you, there is only one other person I know who has experienced it. Jadi berdasarkan teori katanya seseorang bisa pergi ke masa depan dengan melalui perpustakaan dari Babel. Bagaimanapun selain kamu katanya ada seseorang lagi ya yang aku tahu pernah mengalami itu gitu. Cosmos, the one who gave you the pendant. Kosmos, seseorang yang memberikanmu kalung itu And the gitu. messages brought back by people like you are known as prophecies. Dan pesan yang dibawa kembali oleh orang-orang sepertimu dikenal sebagai ramalan masa depan ya, prophecies ya. We have constructed this tower to control and monitor the beacon and the Library of Babel for millennia. We call ourselves Emean. Kami sudah membangun tower ini untuk mengkontrol dan memonitoring menara cahaya ini ya, the beacon dan perpustakaan dari Babel selama milenium gitu ya. Kami menyebut diri kami sendiri adalah Emean. As time has passed, Untung the bukan beacon has been activating pakai W less ya. frequently. W. As time has passed, seperti waktu yang telah berlalu, beacon semakin tidak aktif gitu ya. Jadi semakin sedikit aktif. I never expected it to activate on your arrival. Aku tidak pernah menduga itu akan aktif kembali ketika kedatanganmu. So, my warm welcome is the shocking news that an outlander who knows nothing is now our new director? Jadi, sambutan hangat untuk kedatanganku adalah berita yang sangat mengagetkan bahwa seorang pendatang gitu ya, outlander atau seorang asing yang kita tidak tahu adalah direktur kita sekarang katanya. Eresan mulai melihat kepadaku. Your story is as intriguing as your name. It's fascinating that you traveled to the future in the Library of Babel and met another me in a future timeline. Ceritamu sangat menarik ya, seperti namamu. Itu sangat fascinating tuh, sangat luar biasa lah ya, yang kamu bisa travel ke masa depan dan melalui perpustakaan Babel menemui aku di masa depan. And according to my future self, you are destined to rescue us and prevent an evil conspiracy. Dan menurut aku yang di masa depan, kamu ditakdirkan untuk menyelamatkan dan mencegah ya kejahatan
konspirasi kejahatan cuy. Wow. Well, Eresan mendekatiku dan dengan tatapan yang sangat tajam seperti sebuah pisau, scrutinizing me. Oh, kayak mengulitiku cuy. Scrutinizing ini bahasa Inggrisnya memang bukan bahasa Inggris yang umum dipakai di daily life ya, bukan ordinary atau common words used in everyday we life gitu. Jadi ini memang jarang dipakai, dari mulai kepala sampai ke kaki katanya. Dan seperti dia telah merasakan sesuatu, dia mulai menurunkan suaranya dan ekspresinya pun You're not berubah. welcome here. Leave. Kamu Now. tidak diterima di sini. Pergi sekarang katanya. Perbedaan yang sangat tajam ketika dia memperlakukanku di awal, dan bagaimana dia bersikap sekarang telah meninggalkanku di kebingungan gitu ya. Don't give me that look. I was just messing with you. Jangan berikan aku pandangan itu katanya. Aku hanya messing with you gitu. Jadi hanya ngeprank gitulah. Sebelum menunggu responku, Eresan langsung berbalik kepada yang lain. But seriously, doesn't this all sound absurd? Tapi serius gitu, bukankah ini semua terdengar aneh gitu ya? Some random outlander shows up out of nowhere claiming to be the seer, and now we're dealing with a piece of scrap metal that's supposed to turn into a bomb and destroy everything. Seseorang random, seorang pendatang yang random tiba-tiba muncul entah dari mana, mengaku kalau dia adalah melihat masa depan ya, jadi orang yang bisa melihat masa depan. Dan sekarang kita menghadapi segunduk gitu ya, sebuah kaleng metal yang sampah kaleng metal ya, yang ternyata bisa berubah menjadi bom dan menghancurkan semuanya Do gitu. you really believe that this copper sphere lying on a seabed for who knows how long can still be activated? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa lingkaran atau sphere ini ya, lingkaran tembaga ini gitu, diam di bawah tower ini yang kita tidak tahu selama berapa lama dan tetap aktif gitu. Dan lagi semua memandang ya dengan pasti ke sphere bola tembaga gitu ya, yang dibawa oleh Samas kembali ke tower gitu. Permukaannya tertutup oleh lumut hijau ya, greeny silt and the bone, dan tulang yang tersisa dari binatang laut ya. Sebuah urat metal ya yang membentuk sebuah pola bisa terlihat di permukaannya,
tapi seperti tidak ada gerakan apapun ya. Hanya sebuah bola saja gitu. Tapi hanya dengan menatap itu saja membuatku mengingat bagaimana kengerian ya yang terjadi ketika itu terbang ke atas langit seperti matahari dan mulai menghancurkan semuanya. Tubuhku tidak bisa membantu, hanya gemetaran. Apa sebenarnya ini, katanya? Aku tidak All tahu. Cosmos said was it's the remnants of an anomaly from Memphis. He said nothing on how it ended up buried in the Philistine Sea. Semua yang dikatakan Cosmos hanyalah bahwa ini adalah peninggalan dari anomali Memphis. Dia tidak mengatakan apapun lagi tentang kenapa itu bisa berakhir di Laut Palestina, cuy. Interestingly, though, I was attacked by the Nemesis while recovering it. That means our operation was compromised. Sangat menarik, walaupun aku diserang oleh beberapa Nemesis ketika berusaha untuk mengambil ini ya, mengembalikan bola spear ini. Seperti misi kita tuh ada yang membocorkan gitu, cuy. And now, out of the blue, this unknown outlander breaks into our tower, claiming to be the rightful owner of this place. Dan sekarang tiba-tiba gitu ya, di luar perkiraan, seorang pendatang yang tidak diketahui ini masuk dalam tower kita dan mengklaim bahwa dia adalah pemilik yang sah atas tempat ini. Doesn't it all seem a bit too convenient? Bukankah itu terdengar sedikit terlalu percaya diri And gitu? even if we put all that aside, that annoying old man was the one who asked me to get this sphere. Are you suggesting that our dear director wants to blow us all up? Dan ketika kita taruh semuanya di belakang, orang tua itu, ya, laki-laki tua itu yang memintaku untuk mendapatkan spear ini. Dan apakah kamu mengatakan bahwa direktur kita yang lama gitu ya, dan direktur kita yang baru sekarang gitu ya, Dead Orders, ya bukan, dan apakah kamu menyarankan bahwa direktur kita yang lama mau meledakkan tempat ini? Stop, katanya. This is a meaningless debate based on nothing but guesswork. Ini And it should stop now. Ini debat yang tidak ada artinya gitu. Tidak berdasarkan apapun, hanya dugaan, dan kita harus berhenti sekarang, kata Nana. Zero. You and Ereshon take Seer to check the identification. Zero, kamu dan Eresan bawa kita ya, MC kita, untuk cek identifikasi. Shamash and I will take care of this copper sphere. No more questions. Just do as I say. Samas dan aku akan membawa bola tembaga ini gitu ya, dan mengurus ini gitu. Tidak ada pertanyaan lagi, hanya lakukan apa yang aku suruh. Oke guys, kayaknya segitu aja dulu. Nggak kerasa recordnya itu udah 1 jam 22 menit ya, hampir 1,5 jam. Nanti next gua akan record lagi di part 2 dan part 3 atau part selanjutnya, atau mungkin gua akan review game-game lain lagi karena masih banyak game-game yang nunggu juga
untuk direview gameplaynya seperti apa. Makasih yang udah stay tune dari awal sampai akhir video ini, dan buat kalian yang udah lihat video ini, thank you so much buat supportnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis, cukup 1 kali seumur hidup, tinggal diklik doang, nggak perlu bayar, nggak perlu ngelakuin kriminal dulu, intinya nggak berbayar gitu coy. Jadi ya itu sebagai bentuk dukungan kalian juga, biar gua juga semakin semangat terus bikin kreasi-kreasi lain. Jadi kalian nggak perlu kalau mau main game-game baru di mobile ya, belum tahu gamenya seperti apa, nggak perlu langsung install untuk nyobain coy. Kalau install semua game kan lumayan tuh ya, 17 GB, 15 GB, 20 GB, bahkan ada yang 30 GB. Kalian cukup lihat dulu dari konten-konten review gameplay gua, baru kalian mutusin game ini layak untuk di-download dan dimainkan atau tidak, baru kalian download gitu coy. Semoga rezeki kalian dan keluarga juga selalu diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jauh didekatkan, yang dekat diperbesar, yang lama disegerakan ya. Semoga hidup kalian juga penuh dengan kebahagiaan dan dilindungi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kalian dan keluarga. Gua Valhead undur diri, sampai jumpa di next episode atau di next review gameplay. Bye bye.